ketemu lagi bersama saya Kristi Priscilla, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, peminatan PKIP semester 6. Di video kali ini saya akan memberikan video mengenai sosialisasi pencegahan dan perlindungan diri, di mana subtopik dari video ini adalah pentingnya perlindungan diri sendiri di saat pandemi. Nah, tujuan umum dari video ini adalah setelah penyuluhan diberikan, sasaran diharapkan mampu menerapkan pencegahan dan perlindungan diri di saat pandemi. Dan tujuan khusus dari video ini sendiri adalah sasaran mengetahui situasi pandemik di saat ini. Kemudian sasaran mengetahui cara pencegahan dan perlindungan diri. Dan yang terakhir adalah sasaran menerapkan pencegahan dan perlindungan diri yang benar. Dan materi pokok dari video ini adalah yang pertama, situasi pandemik saat ini. Kemudian, contoh pencegahan dan perlindungan diri. Dan yang ketiga adalah penerapan pencegahan dan perlindungan diri yang benar. Nah, kita langsung masuk saja ke video materinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah bagaimanakah situasi pandemi saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa corona sudah menyebar di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia. Jadi di negara manapun corona sudah ada. Nah, bagaimana situasi pandemik di Indonesia saat ini? Seperti yang kita tahu bahwa ternyata situasi pandemik saat ini belum bisa dikatakan normal. Namun, pemerintah sudah menerapkan kehidupan new normal agar masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi situasi pandemik saat ini berdasarkan informasi dari laman covid19.go.id diberitakan bahwa hingga 17 Juli tahun 2020 terdapat 83.130 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 37.339 orang di dalam perawatan. Kemudian 41.834 orang dari yang terkonfirmasi tersebut sudah dinyatakan sembuh. Kemudian 3.957 orang meninggal dunia. Nah, kasus terbanyak dari COVID-19 ini adalah di wilayah Jawa Timur dengan 17.574 kasus positif dan yang terendah adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT sebanyak 121 kasus positif. Nah, bagaimana untuk Kalimantan Barat sendiri? Nah, jadi di laman tersebut juga sudah ada data dari kasus positif di Kalimantan Barat, di mana untuk wilayah Kalimantan Barat itu terdapat 359 kasus dan tentunya penambahan kasus ini balik lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah pencegahan dan perlindungan diri kita? Maka dari itu lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu contoh pencegahan dan perlindungan diri. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu sebagian besar dari pencegahan dan perlindungan diri yang dapat kita lakukan. Nah, beberapa di antaranya adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer saat tidak menemukan air bersih untuk mencuci tangan. Kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian beribadah di rumah atau saat ingin beribadah keluar di tempat ibadah, kita dapat menggunakan peralatan ibadah pribadi. Dan yang terakhir adalah olahraga yang rutin dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian bagaimanakah penerapan dari pencegahan dan perlindungan diri yang benar? Nah, cuci tangan yang benar itu adalah sesuai dengan anjuran WHO, di mana terdapat 6 langkah. Jadi bukan hanya sekedar ambil air, kemudian kita gosok-gosok tangan dan selesai. Tidak seperti itu. Jadi berdasarkan anjuran cuci tangan dari WHO, itu ada 6 langkah, di mana yang pertama adalah membasuh tangan kita menggunakan air dan juga gunakan sabun ke seluruh permukaan tangan. Kemudian yang kedua itu adalah mengusap dan menggosok kedua punggung tangan ini secara bergantian, jadi kiri kemudian yang kanan. Nah, lalu yang ketiga adalah menggosok sela-sela jari tangan. Nah, sela-sela jari tangan itu seperti ini. Jadi digosok seperti ini. Kemudian yang keempat adalah membersihkan ujung jari dengan posisi mengunci secara bergantian, yakni seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian digosok-gosok. Lalu yang kelima adalah gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Nah, ibu jari kemudian digosok dan diputar seperti ini secara bergantian kiri dan kanan.
Nah, kemudian yang keenam adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan dan gosok perlahan seperti ini ya. Seperti ini tentunya secara bergantian. Saat sudah selesai mengikuti 6 langkah tersebut, maka bilaslah tangan Anda dan lap dengan menggunakan lap yang bersih atau tisu. Nah, jadi tahapan cuci tangan yang benar itu adalah seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita hanya mencuci tangan seperti biasa, menggosok seperti ini, kemudian selesai, kita tidak membersihkan punggung tangan kita secara benar, sela-sela jari kita, ibu jari kita, ujung jari kita, yang mungkin bisa saja masih ada virus-virus yang ada di tempat-tempat yang tidak kita bersihkan secara benar. Nah, tentunya virus itu kemudian bisa saja masuk ke tubuh kita saat kita menyentuh wajah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan masker yang benar, di mana masker yang benar itu penggunaannya adalah menutupi area hidung hingga dagu. Jadi dari sini hingga ke sini. Nah, kalau teman-teman menggunakan masker dari sini hingga sini, maka itu bukanlah penggunaan masker yang benar. Karena apa? Karena kita masih bisa menghirup udara yang bisa saja membawa virus. Nah, jadi gunakanlah masker dari menutupi hidung hingga bawah dagu. Dan kemudian saat teman-teman akan makan, maka hendaklah kalian melepaskan masker, langsung dilepaskan. Bukan malah masker itu diturunkan ke area sini. Karena apa? Karena bisa saja virus itu ada di bagian sini karena tidak tertutup oleh masker. Kemudian saat kalian menurunkan masker tersebut, otomatis masker akan bersentuhan langsung dengan virus, dan saat kalian menutup kembali hidung dan mulut kalian, maka virus akan masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian menjaga jarak. Nah, menjaga jarak seperti apa yang baik dan benar? Nah, jadi jagalah jarak kurang lebih 1 meter. Jadi bukan cuma sekedar 1 jengkal tangan, karena itu tidak akan efektif. Jadi yang benar adalah menjaga jarak sebanyak 1 meter. Nah, kemudian lanjut, makan makanan yang sehat. Nah, jadi makanlah makanan yang sehat. Bukan makanan seperti junk food atau makan makanan yang tidak bersih, yang terpapar debu secara langsung, yang tidak tertutup. Nah, karena apa? Karena bisa saja virus menempel ke makanan tersebut. Jadi, usahakanlah kalian untuk membuat makanan sendiri di rumah, membuat cemilan di rumah, dan bisa saja membuat cemilan-cemilan sehat. Nah, jadi itu akan lebih bisa kalian pastikan tingkat kebersihannya karena kalian sendiri yang mengelolanya, dan tentunya sebelum mengelola wajib mencuci tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beribadahlah di rumah saja. Itu untuk teman-teman yang bisa melakukan ibadah di rumah saja. Namun biasanya untuk teman-teman yang muslim, saat akan pergi sholat ke masjid, jika ingin menjalankan ibadah di masjid, maka bisa terapkan jaga jarak. Nah, sholat dengan menjaga jarak, kemudian membawa sajadah pribadi, nah itu adalah salah satu cara. Dan juga tidak melakukan jabat tangan saat kita selesai beribadah, kemudian sebisa mungkin langsung pulang. Jadi tidak ada interaksi yang kemudian intens sehingga kita dapat menghirup udara dari orang yang berbicara dengan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Kenapa penting untuk menjaga kebugaran tubuh? Agar kita tetap sehat, agar tubuh kita tetap beraktivitas dan metabolisme tubuh kita baik, sehingga imun tubuh kita juga cukup baik, dan istirahatlah yang cukup. Karena buat kalian yang suka begadang, kemudian buat kalian yang terlalu banyak beraktivitas kemudian lupa untuk beristirahat, imun tubuh kalian itu akan terpengaruh. Jadi sebisa mungkin istirahatlah yang cukup agar imun tubuh kalian tetap terjaga. Nah, jadi cukup sampai di situ saja penjelasan saya. Untuk kesimpulan dari materi hari ini adalah kasus pandemik saat ini, corona di Indonesia itu tentunya masih belum bisa dikatakan normal karena masih banyak sekali terjadi peningkatan kasus. Namun tidak kita tutupi juga bahwa sudah banyak kasus yang sembuh, dan juga sudah banyak juga orang-orang yang sedang dirawat dalam perawatan. Nah, semoga saja semua orang-orang tersebut bisa sembuh secepatnya. Kemudian pencegahan-pencegahan yang dapat kita lakukan yang sederhana adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan sehat, kemudian beribadah di rumah atau menggunakan peralatan ibadah pribadi, olahraga teratur, dan tidak
melupakan istirahat yang cukup. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Dan juga saya yakin video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga teman-teman tidak akan bosan menonton video saya yang selanjutnya. Bye!